gitu. Dia sakit Om, aku tiap record VO tutu Sakit disomasi ya, sedih ya hidupku ya. Bang cerai, tukang kawin cerai tadi lu bilang gitu. Iya kan biar lebih Maksudnya enak siapa bahasa. itu gitu? Maksudnya siapa? Si Icanya Om. Si Icanya ya. Nah terus Bukan nyindir bukan, mantan gua sumpah, Om, atau sumpah. siapa, enggak ya? 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Fernando Altamirano. Altamirano, Oh iya. ya, Fernalta. Ya, Apa kabar, Bos? Salaman sehat, dulu gitu Om. biar enggak selek kita. Salaman dulu. Ya, Gimana Om? Sehat Om? Sehat. Gua lagi sehat-sehatnya nih. Iya. Tadi pagi habis olahraga, terus habis nge-gym, terus lu datang, terus lagi mau ngajuin somasi gua sebenarnya. Waduh, pusing saya lagi nih. Karena ada video Anda yang menghina saya kayaknya. Iya. Ju, Masa sih Om? Putar video itu, Ju. Coba, Ju. Klarifikasi. Judulnya udah klarifikasi. Halo guys, kembali lagi di kanal Riko Seni Cerewet. Dan di podcast hari ini kita akan nanya-nanya dengan Kak Ica. Kita akan nanya-nanya seputar perceraian dia dengan Oren dan klarifikasi kenapa dia suka kawin terus dan kenapa anaknya suka dibuang-buang aja. Tuh. Waduh. Ayo kita mulai podcastnya. 1, 2, 3, tutup pintunya. Tuh. Tidak benar, ya, tutup pintunya. Masuk aja deh berhenti. Ya kan? Udah anjing. Halo Kak, selamat Waduh. pagi. Sudah dari jam berapa Kakak di sini? Apa? Kak, kalau boleh tahu kenapa Kakak ceraikan si Oren? Padahal kalian kan sama-sama tukang buat anak. Ngomongin cerai lagi. Udah jelas gua cerai. Badan dibikin keker. Badan dibikin keker. Ya kan? Kenapa Kakak suka kawin? Nah, kalau di video-video setiap hari kan minimal Kakak ada Tuh. yang penting. Boleh tahu kenapa Kak? Kalau nggak boleh tahu juga nggak apa sih Kak? Badan dibikin keker. Tutup pintu. Kak, Ah, Kakak, Kak. anjing lagi. Lagi Kak, dikasih tertulis kalau Kak, lah mana sih Kak Ica? Hmm. Weh, mana narasumber kita weh? Dari kemarin yang diundang nggak jelas semua lah. Wah, dari kemarin diundang nggak jelas Waduh. semua. Wah. Oke Om, aku Gak bisa sih ini sih, lu harus klarifikasi, lu harus Oke. minta maaf di depan kamera. Oke, aku jelasin dulu Oh, iya, ya iya. Om. Ini Jelasin kan, dulu ya. Ya, kalau orang nggak tahu karakternya kan bisa salah paham gitu. Oh gitu. Nah, jadi yang tadi, yang Ica, Yang Ica, kucing kuning itu. kucing kuning itu, Nah, itu tukang kawin tuh ya. Ah, betul Om, nonton Om. Nonton barusan. Tukang kawin tuh. Ya, jadi kucing Ica. Maksudnya siapa tuh yang tukang kawin tuh? Nggak ada Om. Kan dia cerai tuh sama saya, dia cerai tuh. Ah. Saya juga cerai. Aduh. Terus yang tukang Kebetulan, kawin Om. siapa? Oke, jadi itu aku inspirasi kucing si Ica itu karena di belakang rumahku kan pasar Om. Betul. Nah, itu banyak kucing. Heeh. Kucingnya tuh hamil terus Om. Kucingnya hamil terus. Ya, kucingnya melahirkan hamil kan itu udah. Tapi lu nggak bilang hamil terus, lu bilang cerai, tukang kawin cerai tadi lu bilang gitu. Iya kan biar lebih Maksudnya enak bahasa. siapa itu gitu? Maksudnya siapa? Si Icanya Om. Si Icanya ya? Nah, terus Bukan nyindir Bukan, mantan Bu. gua Sumpah, Om, atau sumpah. siapa, enggak ya? Sumpah Om nggak Nggak ada ya? Om. Oke. Aduh, jadi ya ini Itu karakter si kucing, ya. itu si kucing. Karakter si Rico ini Hmm. itu kalau Om nonton itu setahun yang lalu lah kan. Itu karakternya udah ada Om. Anjingnya memang cerewet karakteristiknya. Anjingnya itu. Nah, dan dia keker. Memang keker. Iya Om, astaga, bener sumpah. Memang keker, si anjing tuh memang Memang keker. keker. Jadi awal ceritanya itu saya lupa sih. Kan ada anjing nih. Nah, Kan anjingnya keker tuh. Orang kan takut kan. Ternyata suaranya kan lucu, cerewet gitu. Betul, Nah, cerewet. itu jadi salah satu karakter uniknya gitu. kok podcastan? Nah, karena podcast ini itu baru kepikiran 2 bulan yang lalu. Itu kan 2 months ago, Om. Oh, itu 2 bulan yang 2 lalu. bulan yang lalu. Nah, Oh. itu aku kepikiran nih. Kok karakter Fernalta itu kalau nggak kawin gitulah. Kayak si Oren juga ada kawin cerai. Ya aku mau yang unik gitu. Nah, si anjing ini kan bisa dijadikan podcast gitu kan. Betul. Ya, karena dia cerewet, suka Karena dia nanya-nanya. cerewet, suka nanya-nanya iya. nih. Baru 2 episode kok, Om. Terus yang 1, 2, 3, 4, 5 tutup pintu tuh apa? Nah, maksudnya? itu aku parodi. Itu benar. Kalau itu memang parodi aku. Parodi dari? Oh, kena. Enggak. Close the Sebenarnya door berarti kan? bukan, Om. Kena nih. Aduh. Jadi kan tutup pintunya kan literally memang disuruh pintu. tutup pintu karena masuk angin kan. Oh, bukan Bukan. 5, 4, 3, 2, 1 close the Bukan. door dong. Itu
malah dia hitung 1 2 3 bukan 3 2 1. Oh iya betul, 1, Iya kan, 2, 3, 4, 5 dibilang ya tadi ya. 1 2 3. 1, 2, 3 Tutup pintunya. Kan memang disuruh tutup pintu tuh sama krunya. Betul. Nah, gitu. Nah, terus yang tadi bilang bintang tamunya nggak jelas semua tuh nggak maksudnya? Karena kemarin dia undang Tutu. Ah. Tutu kan nggak jelas tuh. Oh Dia iya. aja berkata kasar kan Si Tutu nih nggak jelas. Nggak jelas. Yang pengacara itu ya. Bukan karakter Tutunya Om, karakter Tutunya. Gua lihat Tutu pengacara. Kok lu baperan sih? Apa? Kok lu baperan juga? Iya lagi zaman. Oh. Buat pansos harus baper. Gimana lu? Iyalah, kita harus baper. Sama dong kayak kemarin. Beda, astaga. beda. Beda sama yang kemarin beda. Kalau gua kan nggak ngirimin surat somasi, gua marah depan orangnya. Oh iya. Kan gua mau abis ini baru disomasi Aduh. gitu. Beda. Kalau gua kan marah depan orangnya, abis ini baru disomasi. Bikin surat somasi kan gampang cuman. Pada yang terhormat Fernalta di tempat video Anda mengandung unsur-unsur penghinaan Aduh. terhadap profesi seorang podcaster. Oh ya Om, Kami aku dirugikan. Mau kalau berkenan nih Om, Hmm. mau ngomong dulu di depan kamera, aku mau permintaan maaf gitu. Udah minta maaf kan kemarin. Ya kan ini biar lebih luas gitu kan yang tentang masalah kemarin. Minta maaf lagi. Ya aku Ya, boleh. biar lebih kamera yang mana nih Om? Yang ini nih. Nah itu, halo. Ya aku dari kreator Fernalta itu bener-bener video kemarin tuh jadi itu. Jadi pengacara. Ya kemarin itu aku Jadi itu tuh nanti apa lu? Lu tambah salah lagi lu kalau ada orang yang profesinya itu. ya itu kan aku nggak ada menghina secara profesi, itu benar-benar pure ide. Iya, yang jadi mana yang jadi pengacara? Adalah Om yang kemarin. Iya. Jadi ya biar lebih clear gitu, kita sudah selesai, sudah secara kekeluargaan kemarin. Nah, Ya udah Om. kekeluargaan mah nggak pakai surat somasi, Bos. Ya masa kan ya gitu aduh Om. Masa kekeluargaan disomasi? Kekeluargaan teh silaturahmi. Tapi orangnya welcome kemarin, welcome. Ya lu undang. Ya kan welcome Om. Jadi kita benar-benar kayak friend gitu ya, kawan, kita ajak ngopi, selesai gitu. Beres. Beres. Tapi kok ada permintaan maaf di depan umum terus tampang Ya, lu kayak ya, tampang lu tuh kayak memang muka- minoritas tertekan. muka aku memang muka kasihan Om. Tanya itu Koko ke abang saya, ke abang ipar saya. Memang muka saya ini muka kasihan dari dulu. Oh gitu memang. Kayak gini. Oh. Sekarang muka kasihan nih Om. Nggak kasihan Om. Enggak. Tapi lu waktu dapat surat somasi lu stres gak sih? Ya jujur lah sama gua lah. Stres Om, karena Stres. aku lagi skripsi. Lagi skripsi. Itu lagi benar-benar ngerjain skripsi sama buat konten tuh. Aku buat skrip sorry. Karena konten kan animasi udah ada Udah tim. buat. Nah, dapat itu surat. Dapat Ya, surat cinta. Ya, panik. Bukan panik, ya panik sedikit sama takut lah Om. Kan pertama kali nih, aku kan orang yang awam hukum. Nah, Nah, dapat itu ya aku diskusi dulu sama keluarga gimana baiknya. Ya udah. keluarga lu bawa tuh diskusi tuh. Iya. Tapi awalnya berdua aja, aku nggak mau ngomong ke mama waktu itu. Takut mama kesian, mama Ya, stres. Takut. tapi lama-lama dia, mama saya lihat, ini ngapa anak mondar-mandir kan, keluar rumah, masuk lagi gitu kan. Iya, Aku iya. kan bilang ke kampus. Berarti lu stres dong. Iya waktu Sampai itu. keluar Ya. rumah masuk lagi. Oh itu memang ada urusan Om, bukan sengaja keluar rumah masuk lagi. Oh, Memang ada- tadi lu bilang mama lihat stres keluar rumah masuk lagi. Ya yang maksudnya saya ambil suratnya gitu. Lain kali kalau ibu stres, kerokin pakai prosa. Weh. Masuk nggak masuk? Masuk dong. Masuk kan? Masuk kan? Menghilangkan stres. Masuk loh. Tuh. Gua kalau stres juga. Oh iya. Oh, mama saya fans Om Deddy katanya. Serius. Iya, katanya dari zaman sendok. Berarti ya lu mah ngatain gua tua dong. Kan salah lagi. Kalau lu salah mama lagi. lu ngefans sama gua berarti usia gua tuh udah tua banget loh, Bos. Kalau lu ngomong udah tua banget berarti Nggak, kan kan, Om. menghina. Enggak gitu Om, Iya kan dong. Om udah lumayan senior kan. Loh, senior lu. Jadi udah Abis ini lu mau tahu. ngomong apa? KTP seumur hidup. Aduh, kenapa salah lagi saya? Tapi intinya lu stres nggak pada itu? Iya. Itu stres. Iya. Terus kan kalau surat somasi itu ada permintaan dong. Maksudnya lu diharuskan minta maaf atau lu diminta apa atau apa gitu. Sumpah aku udah lupa Om, karena suratnya kan Buang. Enggak, di rumah disimpan. Di rumah. Kemarin ini abang ipar saya yang bantu handle. Jadi ya aku tetap fokus ke skripsi dulu sama konten.
Gitu. Tapi selama ini bikin konten baru kali ini. Iya, Baru kali ini. iya. Ada yang baper. Loh. Enggak kan gua nanya ya. Saya nggak tahu Om, kan bukan saya yang ini. Yang baper. Nah, gua nanya. Maksudnya Mungkin tersinggung. Ya, tersinggung. Ya. Tersinggung. Ya nggak apa-apa kalau sebenarnya kalau memang ya membuat kegaduhan minta maaf. Ya. Nggak ada masalah, nggak ada salahnya. Gue juga kalau disomasi gue minta maaf. Iya. Berapa kali gue disomasi? Udah 80 somasi saya udah. Saya selalu minta maaf. Panik nggak Om? Maaf. Apa? Panik nggak? Sudah biasa. Udah biasa. Pertama kali ada lah ya Om. Oh, kalau pertama kali dulu disomasi mah, jangan salah. Saya disomasi pertama kali saya bukan somasi lagi, hampir masuk penjara. Ya tapi gini. Pertama, ya, setahu gua SKB 3 Menteri itu keluar tentang ITE. Bahwa yang namanya profesi atau asosiasi itu tidak bisa mengajukan, maksudnya apa tadi, nama baik ya, nama baik apa, pencemaran nama baik, karena pencemaran nama baik itu harus literal person, harus orang. Makanya misalnya kalau gue bilang podcaster nih pada nggak bener, artis pada alay, nggak bisa gue disomasi oleh artis, kecuali gue bilang Uya Kuya alay. Nah itu Om bilang. Kan kecuali gue, tapi memang alay. memang alay. Tapi teman gue. Ya teman. Kalau dia mau somasi, dia nggak mungkin somasi gue. Kenapa Om? Lagi banyak urusan sama pengacara yang satu lagi. Makanya jadi asosiasi itu tidak bisa menuntut secara hukum, menurut gua ya, gua nggak tahu, if I'm wrong is correct me ya, pencemaran nama baik. Makanya kemarin ketika gua lihat, jadi yang sebenarnya ngasih lihat lu tuh Gilbas tuh tau lah ya, komika stand up. Dia bilang, oh lihat nih, lu tahu kartun ini nggak? Lu bilang, tahu deh, kayaknya gua pernah, tim gua pernah ngotak lu kan. Tahu deh, kayaknya pernah. Lihat deh, ini somasi nih begini-gini. Gua nonton, gua ketawa aja. Gua bilang, gimana caranya dia bisa disomasi? Gue bilang, kan dia tidak nyebutin nama, tidak nyebutin apapun, kenapa bisa disomasi? Dan itu kan konteksnya adalah komedi kan. Konteksnya kan komedi, dan karakter-karakternya kan emang seperti itu, gitu loh. Makanya ketika lo disomasi, gue bingung kenapa bisa disomasi. Nah, kalau semua orang punya profesi yang baperan, mah cilaka dong. Ya balik lagi sih Om, saya kan orang yang awam hukum. Sama. Ya, nah terus ini mungkin ajaran dari keluarga sama pesan sebelum nenek meninggal gitu kan. Kita kalau ada buat orang sakit hati atau tersinggung, ya kita lebih baik minta maaf. Betul. Ya, kita jangan dipanjangin urusannya gitu. Dan Betul. itu yang saya terapkan kemarin. Saya dan orang yang setuju. welcome. Tapi sekarang pertanyaan gue adalah, kalau misalnya dari situ, terus tiba-tiba lu bikin profesi lain dan profesi lain yang ngikutin hal tersebut, gimana dong? Saya udah pernah buat profesi yang lain sih. Terus? Tuh. Ya sekedar have fun. Mungkin di video kemarin mungkin memang ada sedikit menyinggung gitu, saya ya udah minta maaf gitu. Karena ada peristiwa nembak-nembak sama ngebom. Mungkin sih. Ya Tutu rusuh memang gitu Oh, ya, Om. kan memang karakternya Tutu rusuh. Iya. Tapi udah tuh beres tuh. Udah. Udah beres. Masih berani lagi nggak bikin kayak gitu-gitu? Tutu ya sebenarnya bakal Fernalta nggak bakal kayak ubah konsep gimana, tetap seperti biasa, cuma lebih bijak aja Om. Sama saya ada tulis di deskripsi ini hanya fiktif gitu kan. Jadi kan kita dapat pembelajaran gitu Om. Oh, di depannya ditulis bahwa ini hanya fiktif belaka. Di deskripsinya. Di deskripsinya ditulis ini hanya fiktif description belaka. box, ya. Jadi kan ya, Memang pembelajaran mereka nggak tahu itu fiktif. Orang yang satu anjing satu beruang itu nggak tahu itu fiktif. Kok tanya saya? Oh, saya nggak tahu. Lo nggak lo Yang oranye aja gue nggak tahu itu apa ya. yang bentukannya kayak jempol ketekuk Jempol, gitu. iya bentuk jempol ya Om. Iya kan, jempol ketekuk kan. Masa tidak tahu kalau itu fiktif? Atau memang ada manusia yang bentuknya begitu? Gue nggak tahu gitu. Kalau gue sih ngeliatnya, oh ini fiktif karena udah jelas kartun gitu loh maksudnya. Kayak Tom and Jerry kan fiktif. Iya. Tom and Jerry juga ngajarin anak-anak mukul-mukulin kucing dong kalau gitu. Ayo.
dibom, di TNT, buntutnya dipotong-potong, ada yang masuk kereta, ketabrak mobil, ayo Tom and Jerry. Tapi Oke. kan fiktif. Iya, iya. Iya, tergantung dari yang nonton dong. Iya, level ketersinggungan orang mungkin beda-beda. Level Om. ketersinggungan orang emang beda-beda. Makanya apa-apa tapi lu belajar lah intinya Belajar. ya. Ini pembelajaran berharga sih buat saya. Belajar berharga. Tapi jangan stop dong. Enggak stop. Nggak stop dong. Lebih Tetap bijak. menyinggung orang lain. Enggak ya, bukan ya? Enggak. Enggak. Sekarang lebih kayak buat konten, saya mikir 2 kali, 3 kali nih. Ini bakal bermasalah nggak next-nya gitu. Tapi kalau bikin konten mikir ini bakal bermasalah nggak, akhirnya lu punya kreativitas berkurang dong. Kembali lagi tadi lebih bijak Om. Jadi saya mungkin kemarin lebih Di agak mana-mana tidak ada komedi yang tidak menyinggung orang. Gimana ceritanya? Lu bikin komedi tadi juga kalau gue mau tersinggung, gue tersinggung. iya, tapi biasanya video saya nggak mungkin nggak sampai nyinggung-nyinggung. Oh ya kayak gini mungkin ya saya kan parodi Om. Nah, tapi kan kalau lu berpikir menyinggung orang nggak, nanti kalau misalnya ada artis yang kawin cerai, Lu kawin ayo gimana? Kalau lu disomasi oleh asosiasi perempuan kawin cerai, no comment lah Om. kan kita nggak pernah tahu gitu kan? Iya, iya. Makanya mungkin sekarang kan saya buat adegan ini hanya fiktif di description. Iya bener, hanya fiktif. Memang orang nggak tahu itu anjing kucing tuh fiktif bisa ngomong gitu. Dipikir beneran itu anjing ada gitu. Untuk lebih memperjelas aja sih yang saya buat. Iya, sekarang lebih memperjelas gitu kan. Gue kesian. Gue tahu sih ini pembicaraan nggak ada arahnya kemana-mana sebenarnya gitu. Cuman kenapa harus disomasi? Kenapa gitu? Kenapa? Ini kan cuma kartun dan konteksnya adalah komedi sebenarnya. Gitu. Ini boleh diminum Om? Boleh. 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 Itu teh botol tawar, Iya. tidak ada gulanya. Nah ini, Oh. saya mau somasi teh botol. Kenapa lagi? Karena banyak orang ketipu. Begitu diminum, loh kok tawar? Gitu. Ada tulisannya. Ada. Nggak bisa, jadi nggak bisa. Oh iya. Ya kan? Tawar kan? Enak kan? Iya, enak. Enak kan? Enak. Jarang loh teh botol tawar tuh. Enak. Terus, apa dampaknya? Apa lu jatuhin apa? Ya Allah, Juju. Apa lu jatuhin? Udah mau bawa mangkok bakso tadi masuk ke dalam. Ini Juju ya tadi ya, nggak mau mulai podcast dia dari tadi. Gue udah datang dari tadi, cuman gara-gara dia mau ngabisin baksonya dia, coba ya. Lu lihat bener nggak? Iya. Nah, Memang enak sih baksonya kelihatannya. ya memang, tapi kan kerja. Ah. Masa dia cuma mau ngabisin baksonya doang? Udah gitu mau dibawa ke ruangan, satu ruangan bawa bakso ntar sama dia. Coba bayangin coba. Oh, jangan dimarah-marah lah Om. Lah, kayak begini bisa gue somasi loh, Janganlah Om. karena Tadi sama si tukang bakso loh, Mas. bener juga. Jangan, nggak boleh. Tapi lu mau dong kalau punya pacar tukang bakso? Eh, Yuk ganti topik. Tapi oke. Apa jadi dampaknya di akhirnya lu lebih berhati-hati? Iya. Itu tadi di depan siapa pacar lu? Cewek lu? Enggak, itu kakak saya. Oh itu kakak lu? Kakak saya dan ini suaminya. Berarti ini abang ipar saya. Oh ini abang ipar. Iya. Oh emang Chinese semua? Iya. Oh Kemana itu arahnya? Kemana itu arahnya? loh. Kayak Maaf. judul ini. Lu tuh suka mancing gua sih Ju masalahnya. Emang pertanyaan gua salahnya di mana? Gua ngeliat dia Chinese, kakak iparnya Chinese, kakaknya Chinese. Pertanyaan gua, apakah memang Chinese semua? Siapa tahu dia bisa bilang enggak. Iya, Ini betul sih Manado. Om. Iya, betul. Orang Manado kayak Chinese loh. Iya. Nah, bisa kan? Iya. Enggak nih Manado. Gua aja nganggapnya gua Rusia kok. Wih. Ngomong gua dong. Keinget itu aja sih thumbnailnya Mas pernah pas podcast. Batak Cina diserang Batak. Dari jokes. Ada kan videonya ada. Ada videonya. Karena gua Cina sendirian, yang lainnya agak lain ya. Iya agak lain. Agak lain. Habis gua diserang. Tapi ya konteksnya sebenarnya kita tuh nggak boleh baperan gitu aja sih intinya. Nggak boleh baperan. Oke. Lu sih waktu itu Kenapa Om? Kenapa lagi saya Om? di kontak tim gue nggak dijawab. Coba kok dijawab. Dijawab Om. Itu kalau dijawab waktu itu nggak ada surat somasi. Dijawab Om. Kemarin. Cuma saya kan mau pertimbangkan dulu Om. Nah, Ya balik lagi ke skripsi konten itulah. ternyata Hah? kena masalah lebih besar.
Pembelajaran lah Om. Pembelajaran. Bersyukur kalau ada pembelajaran. Gitu. Orang tua, ibu nggak stres? Saya selalu bilang gini sih kalau ke mama saya. Kalau mama saya kan juga suka mikir apa sih namanya? Beban pikiran. Overthinking. Iya. Nah, saya bilang butuh healing. iya gitu. Iya. Jadi saya selalu bilang ke mama saya, udah ini urusan aku gitu. Biar kami yang handle. Mama jangan terlalu stres lah gitu. Tapi tetap aja stres. Atau stres lah. Ya, pasti namanya lah. orang tua ya Om. Iya. Dia karena kan memang mungkin di keluarga lu nggak pernah menghadapi masalah-masalah seperti itu kan. Enggak Om, kami ya dulu mama cuma tukang kue kan. Kan tukang kue, tukang gorengan gitu, jual-jual gorengan kan nggak expect bisa sampai kena kayak gini kan. Iya benar. Nah, Akhirnya kaget. ya. Mm-mm. Nggak pernah tuh waktu jalan kue di somasi orang nggak pernah. Pernah jual gorengan Om. Beneran jual gorengan? Ya mama saya dulu jual sama papa saya jual gorengan. Tahu nggak Om kalau misalnya kayak di apa tuh toko-toko kedai-kedai gitu, kan di depan ada gorengan-gorengan gitu. Yang cuman 2.500. gerobakan gitu. Bukan, dititip di tokonya. Dititip di tokonya. Iya. Oh, jadi dia masak Di pasar. Iya, Pasar. iya. Kalau di kota saya ada tuh pasar bawah namanya. Iya. Itu rame itu. Lu tuh bukan dari keluarga kaya? Bukan Om. Bukan, serius? Sumpah. Serius? Iya. Oh, ada Cina yang nggak dari keluarga kaya ya? Ada lah, gue juga enggak. Ada banyak. Jadi mulai Jadi mulainya benar-benar dari nol. ya device seadanya peralatan. Oke. Dulu mama saya itu kalau buat kue tuh Om. Om kalau tidur bangun jam berapa Om? Gue tidur bangun jam 6. Pasti. Tidurnya jam berapa? Jam 2. Mau adu tidur. Gue bisa jam 3 bangun jam 6 nih. Jangan adu sama menang gue dah. Om sih. Menang gua dah. Udah. Enggak, tapi Tanya Juju tuh. Gue bisa chat Juju jam berapa? Jam 2, jam 3, nggak Tuh. tahu tidurnya kapan nanti. kalau Jam 6 gue udah bangun. oh gitu. Iya. Iya kalau mama papa saya kemarin dulu ya, dia bisa jam 7 tidur, 10 bangun, dah. Jam 7 apa? 7 malam. Jam 10 malam bangun lagi. Serius? Iya. Untuk bikin? Karena kan Oh, karena harus ke pasar? enggak, adonannya itu sulit Om. Adonannya itu susah diolah. Jadi cuma 3 jam tidur? Ya, Terus bangun bikin adonan? bangun. Jadi gini stepnya. Kalau saya masih ingat ya, saya masih kecil waktu itu, sampai SMK gitu. Nah, dia jam 7, jam 10 bangun itu buat adonan. Pastel Om tahu Om, pastel gorengan. Tahu yang itu- dalamnya ada Nah, itu kan- senar. Senar gimana sih? Apa namanya? Bihun. Tapi ini beda nih Om. Kenapa senar? Ini kentang. Oh, kentang. Ya tahu Vegetarian. pastel kentang. Vegetarian. Vegetarian. Karena oke. kami vegetarian. Oh, lu vegetarian? Iya. Oh, vegetarian tuh Tapi telur masih lah. telur masih ya? Kan bukan Berarti bukan vegan vegan. ya? Bukan Oke, vegan. oke. Terus? Jadi dibuat adonannya di malam itu sampai Iya. subuh. Ah. Jam 2 subuh atau 3 subuh itu mulai digoreng. Digoreng itu belum langsung dijual tuh Om. Digoreng. Sama dong. Kenapa Om? Kemarin juga lu kan digoreng. Astaga. Ini gorengan Om. Gorengan makanan. Ini gue kasih tahu ya. Jadi gue tuh tidur sehari cuma 3 jam. Itulah dia kenapa gue bisa podcast ngomong ngaco sembarangan tanpa narkoba. Karena tidak butuh narkoba. Sudah mabuk sendiri kurang tidur. Oh. Dan sulit mengingat. Jadi gimana nge-gym tuh Om kalau 3 jam? Aku kan juga nge-gym nih Om. Ya tapi aku nggak terlalu kayak Om lah. Kelihatan. Iya ya kelihatan nih kurus gini. Nah aku pernah ada PT nih, personal trainer. Katanya harus 8 jam, 6 jam. Enggak gini. Nggak, Sebenarnya kalau lu ngomong, ini sebelum kita balik ke nyokap lu lagi ya. Ya. Karena gue tertarik dengan cerita nyokap lu Oke, yang bangun oke. untuk bikin adonan Ya, tuh kita belum selesai di sana. Jadi sebenarnya bener memang gym tuh butuh waktu tidur lama karena kan lu healing, lu punya muscle, otot dan sebagainya. Ya. Cuman kalau gue gini, konteksnya adalah orang semakin tua tuh tidurnya semakin kurang, Bos. Oh, dan itu boleh. Masalahnya gue gak bisa tidur lagi. Jadi gue mau tidur gue nggak selalu tidur jam 3. Maksudnya gue kadang-kadang tidur jam 1 udah tidur, jam 2 udah tidur. Tapi jam 6 teng tuh entah gimana gue masih bangun. Gara-gara gue kebiasaan nganter anak gue sekolah. Oh, udah habit lah ya Om. Jadi kayak punya body clock alarm yang jam 6 Mm-mm. mau ada alarm mau nggak ada alarm gue jam Tetap 6 bangun aja pokoknya udah. Mau gimana bangun, nggak bisa tidur lagi tuh udah kayak gitu tuh. Langsung aja udah bangun itu. Kok aku nggak bisa gitu ya Om?
Belum punya anak kali. Oh iya, jam 6 udah bangun nih alarm nih Om. Oh, disedus. Ya di hold 5 menit lagi. Iya. Lagi. Bangun lagi. Bangun lagi. Gitu-gitu terus sampai jam 7. Lu masih bikin alarm yang banyak. Iya ya. Caranya gini, handphone lu jauhin. Oh, iya, aku pernah coba gitu Om. Tetap Jauh kan? Berdiri, hold lagi, tidur lagi. tidur. Jadi aku kemarin pernah coba cara lain gitu. Gimana itu? Bangun langsung berdiri. Oh iya, Jadi biar jangan nempel kasur. Kasur Is it work? lagi. Is it work? Lumayan. Lumayan It berhasil. was, iya. Oke. Terus nyokap gimana Nyokap nyokap? lagi. Nyokap balik ke nyokap. Saya aja lupa sampai mana tadi. Goreng. Ya, digoreng itu nggak langsung bisa dijual. Itu digoreng itu disimpan di kulkas dulu. Dan itu harus digoreng sore harinya lagi. Jadi, yang kami jual di hari itu gorengan yang semalam. Ya kan, Om? Kan Benar. Nah, gorengan semalam yang kami bagi-bagikan ke pasar itu jam 5 subuh. Benar. Jam 5 subuh. Nanti udah papa saya bagikan. Dan pagi itu sekalian nyimpan yang sisa semalam yang nggak laku. Untuk di? Ya, untuk makan sendiri atau mungkin kalau masih oke bisa digoreng lagi. Cuma kalau udah agak rusak kayak kami makan sendiri. Biar habis atau Biar kasih habis. bagi-bagi orang gitu lah intinya. Terus nanti sorenya jam 1-2 itu goreng yang pagi baru tadi. yang tadi Ya, pagi. untuk besok. Oh. Nah, itu saya waktu itu SD saya jualin ke kelas-kelas gitu. Berarti lu ini ya perjuangan sekali ya. Iya, Nah, terus dengan adanya si nama kartun lu apa sih? Fernalta tuh nama lu kan? Fernando Altamirano, iya. Itu dulu Fernalta tuh jualan casing. Hah? Iya Om, jadi jadi ini banyak nggak tahu nih, ini Lu Cina banget ya. ya gimana Om, saya yang penting cuan gitu Iya, kan. benar, Kita benar. mau Yang penting bantu halal. Halal, yang penting benar. halal juga. Benar. Itu saya waktu itu masih kerja tuh Om. Kan kuliah juga kan. Ini kan udah semester 8 berarti tahun-tahun lalu kan aku masih baru-baru. Kuliahnya malam. Jam 7 sampai jam 10 kerja ya office hour lah. 7 sampai 5. Nah, di seling-seling waktu itu kalau ada waktu kosong aku jualan Jualan casing. casing dulu. Buka casing. toko? Enggak, dropship. Dulu ada influencer yang buat dropship gitu. Dropship tuh berarti maksudnya gimana? Dropship itu gini Om. Bawa dari luar negeri? Enggak, tetap di Indonesia. Jadi aku kayak ngumpulin customer, misalnya ada A yang mau beli sama aku. Aku ya detailnya gitulah, casing kan ada desain. Itu aku yang desainin. Aku lempar ke orang yang pabriknya. Pabriknya langsung kirim ke dia gitu, dropship. Jadi lu gambar. ya aku desain dulu basicnya. Lu kuliahnya desain? Bukan kuliah sekarang masih sastra Inggris. Dulu SMK. Hobi lu desain? SMK lu desain? Iya, desain. Oke. Sama IT. Cuma lebih IT saya Jeblok. jeblok. Lalu kok Saya tiba-tiba desain. bisa jadi Fernalta kartun? Nah, waktu SMK itu ada ekstrakurikuler animasi. Aku ikut-ikut lomba. Juara 3 dari 3 peserta. Goblok. Jadi Om, Gue pikir malu jago gitu tadi. Gue udah Nggak ada. seneng. Juara 3 tuh udah. Om lihat animasi saya memangnya keren gitu Om. Enggak. Enggak kan? Nah, itu juara 3 dari 3 peserta. Animasi lu jelek. Iya. Wah, gue bisa disomasi nih. Enggak Om. Kalau ini karena langsung letter luck ngomongnya. Tapi kan konteksnya adalah sekarang tuh animasi itu juga bukan masalah kartun ya, tapi kan ceritanya, story. Iya, jadi banyak ngomong itu. Dulu ya, banyak ngomong gambarnya jelek, tapi ceritanya kok ngakak gitu. Tidak sama suara. Kekuatannya adalah di gambar, bukan, kekuatannya adalah di cerita dan di suara. Tapi kan saya tetap mau improve nih Om. Saya nggak mau nge-stuck. Nah, Betul. ini aku ada buat yang Belum tentu loh. Hah? Begitu gambarnya dibagusin bisa nggak laku loh. tapi aku tetap yang gambar ini, aku tetap upload yang bagus ini Di rencananya tempat lain. nggak di channel yang sama tapi tiap minggu. Oh. Yang ini daily, yang itu weekly. Yang itu weekly. Tetap ada yang lama biar penonton kan nggak kayak ya apa sih Fernalta berubah gitu kan. Iya, jadi Nah, aku nggak tetap berubah. all audience ada, new audience tetap Iya, ada iya. gitu. Coba dong, itu semuanya yang ngisi suara loh. Ya Om. Ada berapa karakter? Lupa saya Om. Ya, si anjing coba. Anjing mana tadi Om? Anjing podcast. Aduh, saya harus baca skrip. Itu kan cerewet kali dia Om. Kayak gimana ya? Apa aja lain Tokopedia bebas belanja gitu. Download Tokopedia bebas belanja seluruh Indonesia. Itu gitu. si anjing. Itu sebenarnya kayak suara yang biasanya aku pakai ke karakter lain. Ngerti Om? Kayak karakter figuran aku pakai suara itu. Paling aku low kan suaranya. Atau aku high Kalau kan. si Tutu. Halo guys, gitu. Dia sakit Om, aku tiap tutu
tiap record VO2 tuh Sakit. sakit. Udah sakit. Minum air itu sehari baru bisa normal ngomong. Serius? Iya. Udah sakit disomasi ya, sedih ya hidup gue. Iya banget. Logat dia ngingetin sama ini ya. Murah banget. Mirip ya? Jujur. Banyak ya. kira saya orang Medan tapi Lu orang apa sih? Riau ya? bukan baru. Kan baru ya? Iya. Masuknya banyak yang kira dari Medan gitu. Iya. Nah, oke, sekarang dengan adanya si Fernalta kartun, what you call that? Fernalta animasi, Fernalta kartun, Animation Fernalta. aja. Dengan adanya si animasi Fernalta ini, lu sekarang gimana? Hidup lu berubah dong, pendapatan naik, Berubah sih, lumayan lah. Cukup, sekarang cukup aja gitu. udah bisa menghidupi apa aja. Orang tua masih jualan gorengan? Enggak. Lu yang Benar biayain. aku jadi tulang punggung Lu sekarang. jadi tulang punggung. Umur berapa lu? 22. 22. Baru tahun. 22 kemarin. Lu umur 22 tahun udah jadi tulang punggung. Iya. Keluarga lu yang biayain? Biayain gimana? Ya keluarga lu yang nanggung? Iya. Oh luar biasa. Salaman dulu kita. Keren. 22 tahun udah kayak begini mah keren. Tuh kesian tuh. Ya, Tulang punggung, disomasi, minta maaf. dulu aku kerja juga gitu kan. Aku mikir gitu, nggak cukup gitu Om. Iya. Nggak cukup yang pendapatan aku tiap bulan. Hmm. Nggak cukup buat bantu-bantu. Mereka masih kerja kue kan. Hmm. Aku mikirnya aku mau gimana mereka nggak kerja kue lagi. Makanya aku coba jualan-jualan. Kena marah aku Om. Kenapa? Ngapain sih kayak gini? Rugi terus. Lu nya rugi? Iya, aku kan pernah jual kemarin Casing. casing. Ah. Baju custom juga. Ah. Sama Bisa rugi sih? sepatu. Ya aku kan baru-baru namanya baru kan, baru coba-coba, edukasi kurang, jadi rugi-rugi, adalah untung dikit tapi lebih banyak ruginya. Iya. Terus aku buat keju, Buat keju snack keju yang keras oh, gitu. yang panjang-panjang itu. Stick keju tuh. Dan aku kan ya kita kan dulu anak generasi saya kan sekarang tontonannya saham, kripto gitu kan. Iya, betul. Aku suka gitu Om. Lu ikut. Ikut. Nah, kebetulan waktu itu lagi zaman-zaman bisnis online. Nah, aku sampai buat kemasannya. Padahal itu belum ada penjualan, aku udah pesen ke orang yang buat kemasan itu 500 pieces. 500 pieces. Pakai duit dari? Saya, aku jadi kalau ada gaji, aku nggak beli barang gitu. Lu simpen. Simpan untuk aku lebih rela uang itu habis untuk bisnis Dibandingkan untuk kenikmatan pribadi lah jadi intinya ya. aku dulu tuh 200.000 tiap bulan di dompet, kadang nggak habis. Wih, anjing 200.000 nggak habis. Ya. Lu sebulan cuma 200.000. Karena kan ya aku hidup kan waktu itu masih di rumah orang tua kan. Sekarang masih di rumah orang tua sih. Maksudnya kan itu mama Ya, masak. intinya makan lu. Ya, ini. jadi lu minimalis lah pokoknya ya. Ya, sekarang barulah aku Sekarang pelan-pelan baru. listrik sama uang bulanan makan itu saya yang bayar. Dulu kan nggak bisa. Berarti sekarang orang tua lu nggak kerja? Nggak. Saya suruh berhenti aja. Ngapain gitu kan. Jangan, Bos. Ya mereka udah tua Om. Berapa umurnya? Papa saya udah 70. Mama saya berapa ya? 60-an. 60-an. Ya. Suruh kerja tetap, Bro. Bener deh. Biar otaknya ini kan. Iya. Nah, Suruh itu kerja, tapi maksudnya kerjanya jangan yang berat. Jangan yang berat Aku ya. ada bilang sih kayak, Suruh bikin animasi kayak. wah itu udah di luar job desk itu Om. mereka spesialisnya kan makanan, ya kan? Ya atau bikin Ya aku catering. ada suruh gitu, Iya. buat aja untuk setidaknya kalau bukan untuk dijual, untuk makan sendiri kan. Betul, Nah, karena your brain need to work kan, lu harus ini terus kan. bilangin ke mamaku Om. Iya tuh tante, nggak apa-apa tetap kerja aja, karena ini kejadian beneran. Maksudnya gue juga ngalamin hal seperti itu. Bokap gue tuh meninggal umur 73 tahun, setelah dia pensiun loh. Karena setelah pensiun terus gue pikir kan waktu itu sih otak kita sebagai anak-anak adalah kasihan pada orang tua dong. Iya betul. Ya dong, kasihan sama orang tua. Udahlah kita aja nanggung, udahlah nggak usah kerja, udahlah Iya, kita iya, ini. iya, iya. Tapi ternyata ketika mereka nggak punya kerjaan, habis loh. Bisa pikun ya Om katanya. Pikun, badan sakit-sakitan, apa semuanya. Dan gua pun pribadi udah ngerasain. Gua kalau nggak ada kerjaan sakit gue. Gua kalau nggak ada kerjaan, bro, gua kalau nggak ada kerjaan 3 hari aja, lu kasih gua libur ya 3 hari, sakit gua. Makanya gua kalau nggak ada kerjaan, gua nyari siapa yang bisa gua somasi. Ada mungkin. Itu yang terjadi sama nenek saya sih kayaknya. Meninggal juga. Meninggal, dia pikun gitu Om. Dulu dia sampai kayak nggak bisa ngomong. Apa sih namanya? Aku kurang tahu. Kami dulu kan nggak bisa biaya rumah sakit Om. Jadi Jadi kenapa sampai sekarang nggak Alzheimer? tahu.
kayaknya belum sampai Alzheimer, dia nggak bisa ngomong om. Dia kayak gitu Umur manggil. berapa? 70 lebih Nah, kayak. makanya. Iya. Ini tuh harus tetap jalan. Bener deh. Harus tetap jalan. Ya maksudnya kasih kerjaan-kerjaan ringan Ringan aja. aja. Bukan buat nyari duit lah. Iya. Kayak nyari duit buat tambah-tambahan aja lah. Buat Ajak tambahan. main game boleh om. Boleh. 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 Ya. Itu udah termasuk kerja lah ya. Ada kakek-kakek di Amerika yang Gamers. gamers. Tahu kan? Tahu nggak? Nggak tahu. Ada kakek-kakek gamers. Oh. Ada kakek-kakek. Lu tahu ini nggak? Gue tuh follow Instagram ya. Tahu ini nggak apa? Dulu gue main tuh skateboard yang pakai tangan. Oh, skateboard yang pakai tangan. Aku dulu ada om. Iya. Teknik ya, teknik. Tech deck. Gue jago loh main tech deck. Gue bisa ngeflip, gue bisa Pengen apa, belajar aku dulu ollie. tuh. Ollie, Iya, kick bisa flip. gua. Iya, bisa gue dulu, nggak tahu sekarang ya. Ada kakek-kakek umur 70 tahun main begituan, Bos. Dan keren banget. Keren bangetnya karena menurut gua kerennya dia sama seperti anak-anak muda main. Tapi ketika yang ngelakuin umur 70 tahun, jadi keren banget Jadi dong. keren banget memang. Jadi keren banget kan ketika dia main. Apalagi kayak nge-gym dia atau main bola itu kan lebih keren main basket kan. Benar. Gua aja sama anak gua tuh sekarang kalau dulu kan gua nge-gym sama Aska kan. Kalau dulu tuh gua nge-gym sama dia, gua bantu, gua support, bantu ngangkatnya, bantu apanya, bantu. Sekarang udah kebalik. Sekarang kalau gua nge-gym sama dia mau Yang support. ngebantuin gua untuk support. Udah bantu begitu. Tapi ya nggak apa-apa, memang kita harus kerja sih. Memang harus. Kalau nggak mah, waduh. Fisik sama otak lah ya. Fisik Harus sama otak dibarengin. kena. Tapi Oke. bagus banget ya. Akhirnya lu sekarang bisa. Jadi lu sekarang bisnisnya hanya untuk kartun itu doang atau lu bikin yang lain lagi? Sekarang masih kartun sih om. Iya. Lagi Nextnya lu mikir yang mau bikin lain. apa? Nggak tahu om, belum tahu. Mungkin jualan lagi. Karena saya suka jualan om. Lu emang suka jualan ya? Iya. Tapi animasinya keren, maksudnya cita-citanya keren. Subscriber berapa sih dia sekarang? Aduh, 3 3 juta. Setiap 30. view-nya berapa? Rame kan lu kan? dulu lebih rame sih om. Sekarang mungkin Kan kepecah sekarang ada Short, TikTok, ada short, ada apa. itu ada kami apa. ya kan kami ada komunitas animator. Nah, Ada tuh om komunitas Oh, iya? animator seluruh Indonesia. Mungkin om juga tahu beberapa gitu ah. kan. Ya kami kayak setiap apa bahas gitu ada problem. Ini kenapa sih view kita turun banget, drop? Bukan turun, drop gini, terjun bebas. Hancur ya? Heeh. Menurut lu kenapa tuh? Nggak tahu sih om. Kami lagi bahas-bahas juga ini. Kenapa itu? Mungkin karena diversifikasi penonton kalau menurut gua. Karena kan sekarang dulu TikTok belum ada, Iya, iya. ya kan? Sekarang TikTok video sekarang bisa 10 menit nggak salah. Iya, 10 menit, 10 Iya menit. kan? Iya. Dulu kan TikTok kan short video kan. YouTube ngikutin short, Instagram aja udah bisa om. Instagram Reels Dulu sudah 15 detik. Sekarang udah 10 menit ya? Lebih ya? 3 nggak tahu om. Reels bisa lebih deh. Itu 1 menit 30 detik kalau nggak salah. Reels bukannya udah bisa 5 menit. Gue pernah nonton. Ya kan, udah bisa 5 menit kan Reels kalau nggak salah, video atau apa gitu. Dan Instagram itu ada yang ada video, ada yang videonya dibuang sekarang. Jadi orang beda-beda, ada yang masih ada video, ada yang udah nggak ada kan? Iya. Gue masih ada video yang punya gue. Banyak orang yang udah nggak ada videonya, dibuang dan semuanya masuknya ke Reels sekarang. Menurut gue diversifikasi karena akhirnya banyak orang nonton. Nah, TikTok deh coba isinya apa coba. Dulu kan sampah isinya. Belum ada yang apa, edukasi belum ada, review belum ada, joget aja. Dulu 50 jutaan. joget-joget om. Iya, sampai sekarang juga masih joget-joget sih. Ya kalau lu cuma ngomong kan gitu. sekarang lebih enak om. Betul. Makanya aku terjun ke TikTok waktu itu. Jadi si Fernalta tuh udah ada di TikTok sekarang. Udah lama om. Udah lama. Tapi TikTok itu kayak medsos terakhir yang aku geluti gitu kan. Dulunya tetap View-nya gede mana? TikTok dong om. Jadi di YouTube sama TikTok view-nya gede TikTok. Tuh, followersnya juga lebih gede TikTok. Si Fernalta ini. Iya. Nah, duitnya dari mana, Bos? Nah, itu kalau TikTok aku nggak mikirin duitnya. Aku lebih suka Lemparan kayak ya? exposure Ya, juga. buangan lah ya, buangan bukan video ya. Bukan buangan om, kayak kan orang jarang sekarang maksudnya lebih sering kan TikTok gitu, Betul, scrolling. betul. Ya aku juga mau memperluas audiens di situ aja. Ya, lu mendiversifikasi Ya. platform lah Semua ya. platform Jadi aku semua coba platform gitu. lu main, lu pegang. Biar gini om, takutnya kalau medsos yang besar aku nggak buat akun aku, itu ada yang buat. Betul. Harus kita ambil dulu. Betul. Setidaknya kalau nggak mau upload, kita buat akunnya. Saya biar- juga gitu. Gue juga gitu. gitu. Gue ambil potongan-potongan podcast, gue taruh juga di TikTok. Ah, ya gitu. Cuman jujur males sama anjing tuh.
Ada videonya. Setelah seminggu. Kan jualan juga. Oh, Terus, banyak kerjaan ya. iya. Banyak. Di sini gue tuh nggak pernah marah sama pegawai. Oh, Cuman gue anjing-anjingin aja tiap hari gitu. tapi kan konteks bercanda om. Enggak, siapa bilang bercanda? Beneran om. Beneran. Astaga. Kan sering bangsat kan. Hah? Bangsat sering ya. Itu kan ada singkatannya kan. Oh, iya, bangsat tuh bagus ternyata. Bangsat tuh ternyata BGST. BGST itu ada singkatan. Oh iya aku pernah lupa sih. Pokoknya B-nya bagus gitu ya. Bagus, sopan, apa gitu. BG. Iya, ternyata BGST itu singkatannya bagus. Gue juga baru tahu gitu. Jadi selama ini kita kalau ngomong Bagus, sopan, terpelajar. itu berdasarkan apa sih, Ju? Ada ini beneran. Jadi kan kadang Boleh kita nggak? buat-buat gitu kan om. Dibuat-buat sendiri. Iya, Biar tapi lucu. katanya dia beneran ada itu. Oh, beneran? Iya, beneran, Ju. Itu lihat. Ada. Itu ke Intel juga kental. Susu kental. Padahal sebenarnya singkatan BGST ini artinya baik, memuji, bagus, sopan, terpelajar. Iya. Oh, kental mana? Ke Intel. KNTL. KNTL. KNTL singkatan dari Kental. Susu kental manis kata orang. oh susu. Tapi ini kental. mungkin beda lagi di sini. Mau tetap lanjutin. Susu kental manis. Kental. Mana kentalnya? KNTL. Oh, berarti saya ngada-ngada Arti ya. KNTL. Nah, oke. Kata gaul, kalian teladan. Oh, ini beda lagi. KNTL kalian teladan. AJG. Asik juga guys. Asik juga, guys. Kenapa KNTL jadi kalian teladan? Hebat sih. Itu bedanya susu cap nona dan susu nona. Tahu aja ya? Susu cap nona dan susu nona. Iya. Tahu Ada dong. kemasan kan? Beda. Wow, itu mah zaman dulu. Oh, iya. Jangan kalau kemasan mah terlalu cupu jokesnya. Susu cap nona tuh kental manis. Untung saya polos om. Nah, Untung saya polos. iya. Sebenarnya Kental kentul disomasi nih katanya. sama nona-nona. Sama susu cap. Enggak dong kan susu cap nonanya tetap kental manis. Karena menyebut nama nona. Oh iya, berarti orang-orang yang bernama Nona ya. Iya betul. Orang bernama Nona ya. Ya jadi tadi apa? Jadi nextnya lu mau jualan apa tadi? Belum tahu om. Belum tahu. Lagi planning aja ya. Ah, Yang halal lah pokoknya. iya benar-benar. Ya sukses lah pokoknya. Hmm. Tapi memang karakter lu tuh yang lu buat tuh di kartun tuh memang semuanya kasar-kasar ya. Enggak. Apa enggak? Iya enggak om, tutu aja. Cuma kalau misal di cerita lain kayak figurannya, memang ada terngomong kasar. Kayak inilah om boleh sebut nama kartunnya enggak? Boleh. Boleh. Kayak Family Guy gitu. Aku suka nonton Family Guy om. Itu kan kayak kadang ada lah satu kata yang ngomong gitu kan. Tapi kan lu edit Disensor. semua kan, bangsat ngentot gitu lu edit kan? Aku sensor om. Iya kan, Iya, lu sensor disensor. kan? Biar nggak ada yang ya sebenarnya orang juga ya Tahu. gimana. Iya, cuma aku tetap sensor biar nggak nampak kali gitu om, nggak kedengaran kali gitu. Ya, karena kalau terus-terusan jadi nggak enak Ya nggak didengarnya. enak. Ya, Ya, aku juga mikirin gitu kan. Jadi ya. ya kadang-kadang ada ngomong kasar sekali-sekali. Cuma Tutu ini over dia memang. Hmm. Memang karakternya diciptakan dulu namanya Tutu si beruang kutub toksik. Ini siapa yang nyiptain karakter satu-satu ini? Jadi itu dari netizen juga awalnya. Misalnya ini om tahu Martin. Ah, Tahu nggak om? tahu. Yang ada juga kemarin itu kan? Hah? Ada kan kemarin kan? Yang mana? Tunggu tuh. Yang kayak jempol tuh siapa? Oh, kalau jempol itu figuran yang warna-warni. Misalnya ada warna oranye, ada warna ungu, biru, tapi bentuknya generic gitu, default gitu. Oke. Itu karakter figuran dia. Itu karakter figuran. Iya. Oke, Martin tuh yang Pencabut nyawa. oh, yang bawa ini, Bawa Grim Reaper. bawa Grim Grim Reaper. Reaper, ya. Nah. Yang selalu salah nyebut nyawa itu. Iya. Oke. Itu Tahu. itu aku nggak ada buat khusus kayak aku mikir ini nanti aku mau jadikan karakter namanya Martin, nggak ada tuh om. Jadi ceritanya tetap waktu itu apa ya ceritanya, dia cabut nyawa tuh om. Terus ada yang komen gitu kan, lucu ya nih karakternya, next video munculin lagi dong. Si Martin ini. Iya. Pembuatan nama Martinnya dari mana? Nah itu aku lagi nge-VO tuh om, langsung refleks teriak Martin gitu, Martin. Nah itulah sebenarnya nggak ada kepikiran kasih nama Martin bentuknya gimana, nggak ada. Itu Oke. netizen yang request kan.
Nextnya adalah Si pencabut nyawa ini. ya dimunculin lah di next video gitu. Oke, gue suka nontonin tuh, dia selalu salah kalau nyebut nyawa Iya, kan. iya, Ya iya, kan iya. nggak pernah bener kalau nyebut Iya, nyawa. iya. Nah kalau karakter yang malaikatnya, Itu sebenarnya figuran awalnya. figuran, ada namanya juga? Enggak kan? Ada. Lupa lu ya? Ada. Nggak lupa. Siapa namanya? Mikael, Oh Mikael, Iya. oh yang satu Martin, satu Mikael. Kalau yang podcast itu Rico. Rico. Yang anjing itu Rico. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Yang podcast kan? Yang podcast. Rico. Dia ada teman lupa lagi aku nah. Banyak karakter saya lupa sendiri kan. Ini tuh lu masih buat sendiri nggak sih? Sekarang ada tim. Sekarang ada tim. Iya. Berapa lama buat satu video? Kalau dulu aku sendiri 4 jam tuh udah semua dari skrip. Skrip ini yang paling lama Om kadang. Ya. Kadang harus ke toilet. Iya benar. Nyari Jongkok. ini ya, nyari inspirasi ya. Iya. Tapi gue tuh penasaran, duitnya dapat dari mana? Mas? Ya sama lah AdSense gitu dulu Om. Selain Masih AdSense. AdSense sama iklan dulu. Jadi si karakter ini bisa mengiklankan sesuatu, Iya, udah pernah beberapa brand iklan gitu. masuk ke dalam sana. Iya. Oh, Jadi ya. jadi iklannya dibawakan oleh karakter tersebut. Kalau- Martin yang banyak sih. Martin si penjemput nyawa Karena itu. kan viral. Dia karakter yang paling menonjol di Iya, Fernalta. iya. Iya. Nah kalau ada brand yang mau masuk ke tempat lu, berarti ceritanya harus laporan ke mereka dulu dong. Masalah laporan ke siapa Om? Kan brandnya belum tentu mau nih ceritanya kalau kayak begini. Iya, makanya kadang ada brand yang jangan pakai tutu lah gitu. Nah, tutu nih yang nggak laku. Lakunya di kalangan viewers. Kalau di brand itu mereka kayak menjauhi lah. Kan Ya, bisa merusak kan? Bisa merusak, Iya. betul. Tapi ada brand yang wah, saya suka Oke nih. nih, suka nih Nah, karena karakternya bagus nih. Iya, iya. Iya. gitu beda-beda Oke. lah. Ada pantun. Apaan? Gue belum baca. Oh, Om Deddy yang pantun ini. Oh. Enggak, dia bilang ada pantun tuh. Yang podcast itu Rico itu anjing. Di waktunya closing. Jadi waktunya closing. Ya Tuhan. Enggak ada. Jadi Yang podcast itu Rico itu anjing. Jadi yang podcast itu anjing. Om, saya nggak ada bilang ya Om. Orang gue yang podcast kok. Iya, saya nggak ada bilang Om. Iya, kan Jangan. saya ngomong. Iya. Iya. Takut. Yang podcast kan saya. Iya. Iya, yang podcast kan saya. Memang nanti saya yang kena ini. Udah. Tapi yang proud of you, bro. Maksudnya lu di usia yang masih muda lu udah bisa nyari duit sendiri terus kreatif juga. Ya, kalau ada begitu-begituan udahlah, nggak usah dipikirin terlalu pusing lah ya. Yang penting Kalau bisa diselesaikan secepatnya gitu. Aku nggak mau nunda-nunda. Mama aku juga bilang janganlah. I'm agree with you. Kalau bisa diselesaikan secepatnya, kita selesaikan secepatnya. Tapi kita juga harus mengedukasi masyarakat. Iya, betul. Itu maksudnya. Gue juga kalau misalnya ada somasi, ada apa dan sebagainya, kalau datang ke gue juga gue langsung minta maaf. Tapi setelah gue minta maaf, gue edukasi juga bahwa tunggu dulu nih, gue minta maaf karena membuat kegaduhan atau Anda tersinggung. Saya minta maaf untuk itu. Iya. Tapi Anda juga harus tahu gitu. Karena kalau enggak kan cuma satu arah pembicaraannya, enggak dua Betul. arah pembicaraannya. Iya. Dan kemarin juga pada saat gue posting di Instagram, gue nggak ngatain siapapun kan. Betul Om. Sama sekali gue nggak ngatain. Gue cuma mengatakan bahwa sepengetahuan saya, gitu, sepengetahuan saya nggak begitu loh. Gitu. Iya. Karena asosiasi profesi itu tidak bisa, gitu. Merasa bahwa namanya dirusak tuh nggak bisa. Gitu. Kan tidak mewakilkan. Satu orang itu apakah mewakilkan semua profesi yang ada di sana? Nggak juga kan harusnya kan. Oke. Dan itu ada SKB 3 menterinya harusnya gitu. Dan udahlah, maksudnya selama ini kan dia juga nggak bawa agama, nggak bawa ras, nggak bawa apa, nggak bawa apa juga kan. Ini kan konteksnya adalah komedi. Komedi itu pasti harus ada korban gitu loh. Saya menjauhi yang sara gitu sih. Iya. Sara politik segala macam. Politik tuh jauhin juga. Iya. Karena ini memang khusus entertainment aja gitu Om. Nggak mau mengarah ke sana. Iya, benar. Oke lah, thank you ya. Oke Om. Sukses terus ya. Ya. Lo keren banget. Thank you ya. Oke. Thank you ya. Ayo, Om. Terus berkarya, oke? Oke, Let's close siap. this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.